Oke, teman-teman, Shalom, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa ketemu, bahkan bergabung lagi di Ibadah Korem. Welcome buat seluruh teman-teman. Koandrian cuma ada 3 pengumuman. Teman-teman sangat diharapkan untuk open camp. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, tapi teman-teman boleh beribadah sampai selesai dengan baik ya. Dan tentunya teman-teman jangan lupa suara boleh di-mute supaya tidak mengganggu jalannya ibadah, karena kadang-kadang ada yang suka kebuka ya, terus ngobrol. Yang terakhir, teman-teman yang biasanya Koandrian tahu ada yang ikut lebih dari 1 orang, bahkan ada yang 3-4 orang di satu account Zoom yang sama, tolong namanya ditulis ya, supaya ada pengurus yang bisa tahu ada berapa yang hadir, siapa-siapa yang hadir, supaya kita bisa tahu melalui teman-teman tulis nama di akun Zoom-nya. Yang belum ganti ke nama pribadi, tolong ditulis, supaya kita bisa tahu ya. Dari Ko Andrian itu aja, kita hari ini akan dilayani oleh Ko Albert dan juga Ketori akan memimpin kita di dalam pujian. Pagi semuanya, happy Sunday. Nah, kerasa ya hari ini udah hari Minggu lagi. Bersyukur banget kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tengah masa pandemi ini. Meskipun cuma via Zoom, tapi semoga hal itu mau mematahkan semangat kita. Aku percaya Tuhan sudah mempersiapkan rancangan-rancangan terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi hari ini untuk beribadah di Korem. Terima kasih untuk hari dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami masih bisa beribadah hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam seminggu ini, aku yakin kita semua pasti melakukan dosa, baik secara disengaja maupun tidak. Tapi Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kembali lagi padanya. Oleh karena itu, mari kita akui segala dosa kita dan menaikkan pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami sadar siapa kami ketika kami datang hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu bahkan Tuhan juga Maha tahu, bahkan mampu mengukur segala apapun yang kami kerjakan, bahkan jauh di dalam hati kami. Dan jika Tuhan menemukan ada motivasi, ada tindakan, bahkan ada pikiran, bahkan ada dosa-dosa yang kami sembunyikan, yang mungkin hanya kami yang tahu, orang tua kami tidak tahu, tapi kami tahu Tuhan melihat itu. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kalau Tuhan mendapati kami berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama, Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan juga yang boleh menegur, mengingatkan setiap kami, supaya kami boleh meninggalkan dosa, boleh meninggalkan segala kebiasaan buruk kami, dan juga boleh meninggalkan hal-hal yang kurang baik, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin serupa Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan juga kuatkan kami, bahkan Roh Kudus-Mu juga Tuhan boleh terus menggetarkan hati kami,
ketika kami berbuat dosa supaya kami boleh cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Bahkan Tuhan ampuni kami kalau kami tidak memiliki sikap penyembahan yang baik. Kami tidak baik ketika kami beribadah. Kami tidak serius, bahkan kami juga lalai waktu kami menyembah Tuhan. Bahkan mungkin kehidupan kami tidak menunjukkan sebagai seorang penyembah yang baik. Tuhan ampuni kami. Sucikan juga kami Tuhan. Bahkan Tuhan juga boleh berbelas kasihan kepada kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Tuhan yang boleh mendengar doa ini. Dan Tuhan juga yang boleh sekali lagi mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bareng-bareng dengan Ko Andrian, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih semangat gak nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau gitu, mari kita naikkan pujian, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayolah kita persiapkan hati kita. Karena kita tuh nggak bisa ngerti maksud Tuhan itu apa dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Kayak pasti aja ada masalah dan masalahnya itu pasti datangnya banyak. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau emang nggak mudah buat kita ngertiin. Adalah kita naikkan pujian maksud Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, kita masuk di dalam doa bersama-sama ya. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, kehidupan, bahkan kesempatan kami boleh beribadah sekalipun ini secara online. Tuhan ajar setiap kami di dalam kami beribadah secara online, mungkin tidak ada sekitar kami yang melihat, hanya mungkin orang tua kami atau sebagian kami ada di dalam kamar kami masing-masing. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh tolong setiap kami. Supaya beberapa menit ke depan ini kami boleh bersama-sama memfokuskan diri, belajar akan kebenaran firman-Mu dan kami tunduk di bawah Tuhan. Engkau yang boleh tolong setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Saya ajak kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Salah share sebentar ya. Kita akan belajar tentang bertumbuh dan berbuah melalui penyembahan. Ya, ini tema yang sama-sama kita akan renungkan. Nah, di layar handphone ataupun televisi atau laptop kalian sudah ada ayat Alkitab yang akan kita baca. Tapi kalau teman-teman mau buka di dalam handphone masing-masing supaya nanti bisa ditulis-tulis, silakan ya teman-teman ya. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Maleakhi 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa di mana aku itu firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu hai para imam yang
hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah telah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku, dengan percuma aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, makanannya ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Sampai di sini saja pembacaan firman kita pada saat ini. Teman-teman, satu kali dikisahkan ada sebuah keluarga, ya, katakanlah keluarga ini bernama, ini saya minta maaf ya, gambar telurnya menutupi. Keluarga bernama keluarga Aling, di mana terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan juga Aling, anak perempuan. Nah, keluarga ini bukanlah keluarga yang percaya Tuhan, teman-teman. Jadi, tetapi tetangga-tetangganya itu adalah orang Kristen. Dia rindu supaya keluarga Aling ini percaya pada Tuhan. Nah, teman-teman, akhirnya singkat cerita, tetangganya ini membagikan sebuah brosur untuk menghadiri sebuah acara kebaktian KKR. Tetapi menarik sekali, yang datang itu cuma papa sama mama. Alingnya nggak mau ikut. Singkat cerita, di dalam ibadah itu dua pasangan ini atau dua orang tua ini, papa dan mama, akhirnya percaya Tuhan. Nah, teman-teman, ketika sang ayah dan sang ibu ini percaya Tuhan, dengan semangat 45 terus mengajak setiap minggu supaya Aling ikut ke gereja. Jadi ini ceritanya sebelum pandemik ya. Jadi gerejanya itu hadir, bukan gereja online. Nah, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sang ayah dan sang ibu silih berganti untuk mengajak Aling ke gereja. Ling, ayo ke gereja. Tapi Aling jawabnya selalu sama. Pak, Ma, aku itu udah capek. Sudah 1 minggu dari Senin sampai Jumat aku sekolah. Hari Sabtu les dari pagi sampai sore. Minggu kasihlah Aling ini istirahat, Aling ini mau bersenang-senang, Aling mau tidur lebih lama, mau nonton Netflix, mau jalan-jalan sama teman. Jadi papa sama mama jangan ganggu Aling. Tapi sudah sekian kurang lebih 6 bulan berlalu, sang ayah dan sang ibu itu sudah putus asa deh ngajak Aling. Nah, teman-teman, satu kali di sore itu, papa itu duduk di teras. Nah, teras yang teman-teman bisa lihat ya, ketutupan gambar telur nih. Di teras itu papa lagi baca koran sambil minum kopi. Nah, lagi asik dia baca koran, terdengarlah sebuah lagu yang dilantunkan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Dia mulai dengerin, ini kalau suara mama nggak mungkin, karena suara mama kayak Donald Bebek. Meh, gitu ya, suaranya cempreng. Terus dia denger lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, dia tahu dan tak mengenal warna suara ini. Ini suara aling. Dia cari sumbernya dari mana, ternyata itu ada di dapur. Dia menemukan aling sedang goreng sesuatu. Nah, pada waktu itu teman-teman, papa ini langsung melonjak kegirangan dan bilang sama aling, pegang tubuh aling dan berkata, "Ling, aduh, papa bersyukur sekali kamu akhirnya percaya Tuhan Yesus. Kamu bisa mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya. Aduh, papa dan mama pasti senang. Ling, kenapa sih kamu ke gereja gak kasih tahu papa mama? Kan kita bisa ke gereja bareng." Nah, teman-teman, sembari papanya itu lagi berkata-kata, itu mukanya aling itu bingung gitu loh. Jadi dahinya mengernyit, begitu ya, begini. Terus bingung sekali dengan kata-kata papa. Dan dia mengatakan kalimat begini, "Papa ini sebenarnya ngomong apa sih? Aling nggak ngerti." Loh, Ling, kamu barusan kan nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus kan? Artinya kan kamu sudah mulai mencintai Yesus. Oh, papa, tunggu. Papa salah. Aling itu, Pak, suka disuruh mama goreng telur. Nah, suka telurnya tuh kayak gitu, Pak. Modelnya itu tengahnya putih, belakangnya hitam. Jadi kegosongan gitu loh. Jadi aling itu selalu disalahin mama. Kadang itu telurnya nggak mateng, kadang gosong. Nah, satu kali aling itu buka radio, Pak, begitu. Dan aling mendengar sebuah lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ternyata pada waktu aling menyanyikan satu kali, refnya diulang 2 kali, itu goreng telurnya itu matangnya pas. Begitu. Jadi makanya aling menyanyikan lagu ini supaya telurnya matangnya pas. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar cerita ini, tentu ini adalah sebuah cerita humor. Tapi di dalamnya menyimpan sebuah kebenaran bagi setiap kita, betapa banyaknya orang Kristen yang mungkin kelihatan dia menyanyi, mungkin kelihatan dia ibadah online, tapi sebenarnya hatinya tidak ada di sana. Berapa banyak di antara kita yang melakukan ibadah macam seperti itu? Nah, sehingga saya ingin katakan kepada setiap kita, realita ibadah yang seringkali kita jalani saat ini, jujur kita katakan sekedarnya kok. Kalau sebelum masa pandemik, teman-teman datang, itu ya datang dengan membawa tubuh tanpa jiwa. Sehingga kayaknya datang itu dengan rasa ogah-ogahan. Kalau enggak, dimarahin mama, dihukum papa, tidak boleh main, tidak boleh ini, dan tidak boleh itu. Ya udahlah, datang ke gereja lah dengan satu semangat malas. Atau sekarang teman-teman, sekarang dalam masa online. Saya itu kadang bingung ya teman-teman ya. Teman-teman semua ini off kamera kan? Saya sih nggak yakin kalau teman-teman off kamera ini karena internetnya tidak stabil. Saya nggak yakin semuanya karena itu. Tetapi saya kira mungkin kebanyakan di antara kita malas untuk kelihatan atau belum mandi, belum dandan, dan lain sebagainya. Tapi saya harus kasih tahu teman-teman, dengan cara kita open kamera, itu justru mencegah kita untuk membawa ibadah ini sekedar kita. Sekedarnya. Sehingga kita itu dilihat oleh orang lain sekaligus menyadarkan kita bahwa aku sedang beribadah, bukan aku sedang nonton. Apa bedanya nonton sama ibadah? Kalau nonton kamu itu nggak mau nyanyi nggak apa-apa. Saya itu pernah menyampaikan teman-teman apa sih bedanya kita itu karaokean ya sama kita itu ada di gereja nyanyi. Di karaoke lagunya sama nih ya. Misalnya nanti bisa ternyata teman-teman saya baru tahu loh di tempat karaoke itu ada lagu Allah itu baik ada ternyata. Lah bedanya apa kamu nyanyi di karaoke sama kamu nyanyi di tempat ibadah? Tentu ada sebuah perbedaan paling jelas ketika kamu beribadah ada satu pribadi yang kamu sedang puja yaitu Tuhan. Tapi seringkali pribadi ini yang memimpin kita kepada realita kedua bahwa kita itu seringkali lupa.
Esensinya kita ibadah itu apa? Kita berpikir kita hanya sekedar ikut Zoom. Kita berpikir kita sekedar hanya mendengarkan orang berbicara atau mendengarkan pujian yang ditampilkan. Padahal kita tidak sama sekali menyanyikan, kita sama sekali tidak mau terlibat di dalam ibadah tersebut. Padahal ibadah itu adalah esensinya engkau sedang menyembah Tuhan. Nah, sehingga pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagaimana sikap seharusnya pada waktu kita menyembah Tuhan. Nah, teman-teman, saya ajak kita untuk sama-sama introspeksi diri kita. Saya tidak mau menghakimi, tetapi ayo kita sama-sama introspeksi diri kita. Selama ini saya ibadah online, betulkah saya sungguh-sungguh? Di balik off kamera, apakah saya sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Teman-teman, kadang kalau saya ikut rapat itu off kamera, itu kayaknya memberikan sebuah excuse buat saya untuk melakukan kegiatan lain tanpa harus fokus kepada satu kegiatan. Nah, celakanya hal ini kita bawa, pola ini kita bawa pada waktu kita menjalankan ibadah. Di balik alasan off kamera, di balik alasan tidak stabilnya internet saya, kita tidak mau dilihat orang. Saya sih mengusulkan teman-teman, ada baiknya kalau memang kita mengikuti ibadah pagi, kamu harus mandi, kamu berpakaian. Ya memang berpakaian ini kan cuma kelihatan ininya, bawahnya kan nggak kelihatan. Tapi mari yuk kita prepare for the best. Begitu, dan mencegah kita dari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan pada waktu kita beribadah atau menyembah Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat teks yang tadi kita baca. Terlebih dahulu kita lihat dulu konteksnya. Maleakhi ini apa sih? Nah, ternyata teman-teman, Maleakhi ini adalah sebuah kitab yang di mana memaparkan bangsa Israel untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya mereka memberikan persembahan kurban yang tidak layak di hadapan Tuhan. Teman-teman akan sulit mencari kapan bangsa Israel datang kepada Tuhan membawa binatang buta, binatang yang pincang, mempersembahkan roti yang jamuran. Nggak ada, kecuali di dalam bagian ini. Koreksi saya kalau misalnya saya keliru ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman menemukan bagian lain, oh ini kok ada, nggak apa-apa. Tetapi setahu saya, mereka hampir tidak pernah memberikan persembahan yang tidak layak kecuali dalam bagian ini. Dan celakanya apa? Celakanya ketika mereka memberikan persembahan model seperti itu, mereka menyangka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang saya mempersembahkan, kita sederhananya begini dah. Waktu sebelum pandemik, kita mau kasih ceceng yang robek-robek, sama ceceng yang bagus, emang dibalikin nggak sama pengurus? Enggak kan? Gereja terima. Dan kita pikir nggak apa-apa. Dan kita juga berpikir kita memberikan ibadah kita secara online itu dengan asal-asalan, kita merasa nggak apa-apa kok. Nah, kayaknya ada kesamaan ya, teman-teman bisa mulai lihat ya. Nah, coba sekarang perhatikan, bagian ini saya sengaja ambil dari ayat ke-6, teman-teman. Di sini Nabi Maleakhi menyuarakan suara Tuhan dan berkata, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, mana hormatmu sama aku? Kalau aku tuan, di mana hormatmu sama diriku? Ini adalah sebuah teguran keras yang Tuhan berikan kepada umat yang tidak menghargai bahwa akulah Tuhan, akulah pencipta. Tadi kita nyanyikan terpujilah engkau Tuhan. Teman-teman sadar nggak? Ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita sedang berbicara dan mengagungkan satu pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Ternyata pada waktu kita menyanyikan, kita sambil eyel-eyelan, terus sambil tiduran. Ya nggak apa-apa sih, firman Tuhan memang nggak bilang kalau datang sama Tuhan itu harus berpakaian rapi, harus ikat gigi, harus sudah mandi. Nggak pernah bilang. Tetapi jangan-jangan karena tidak pernah diatur, kita pikir kita bisa datang seenak kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memulai bagian ini dengan sebuah teguran keras kepada Israel. Dan dikatakan lebih lanjut, dikatakan bahwa kamu membawa roti cemar. Roti cemar itu apa sih? Bukan merek roti ya,
Bukan. Tetapi roti ya kalau bahasa kita itu roti jamuran lah. Aduh, roti jamuran dimakan manusia nggak bisa, udah bawa ke Tuhan. Tuhan kan bukan langsung memakan kan? Tuhan kan ada di sana, Yahweh ada di sana. Nggak mungkin lah dia turun makan. Ya kasih aja buat Tuhan daripada dibuang. Daripada bikin baru kan habisin tepung. Dan perhatikan ayat ke-8. Kamu itu membawa binatang buta, binatang sakit untuk dipersembahkan kepadaku. Dan Tuhan bandingkan dirinya dengan bupati. Coba deh gini aja. Kamu nggak usah kasih ke saya. Kasih aja ke bupatimu dengan kondisi yang seperti itu. Apakah mereka menerimanya? Enggak loh. Mereka tidak menerimanya. Sehingga bagi Israel celakanya adalah mereka kasih persembahan dengan kualitas seperti itu. Tidak masalah. Mereka tidak merasa bahwa itu menjadi sebuah masalah besar. Dan kita bisa lihat sama-sama teman-teman, Tuhan berulang kali menegur mereka. Kamu itu kasih binatang yang dirampas, binatang yang cacat, binatang yang sakit. Kamu bawa itu sengaja menjadi persembahan. Bahkan di antara mereka, perhatikan ayat 14. Terkutuklah penipu. Kenapa penipu? Karena mereka bernasar. Nasar itu apa? Bersumpah, berjanji sama Tuhan akan memberikan hewan, ternyata mereka sengaja dari antara hewan-hewan yang ada, mereka sengaja kasih yang paling jelek buat Tuhan. Sehingga kenapa Tuhan katakan penipu? Engkau menggunakan mulutmu untuk berjanji sama diriku, kasih yang terbaik, tapi engkau malah memberikan yang terburuk. Teman-teman, Tuhan itu nggak kayak manusia, teman-teman. Nggak kayak orang tua kita. Oh, pagi-pagi anakku sudah masuk kamar, berarti ikut Zoom nih, Zoom Korem. Oh, Tuhan nggak lihat kayak gitu, teman-teman. Tuhan langsung lihatnya itu ke hati kita. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita. Apakah kita sungguh-sungguh sedang memberikan hati kita kepada Tuhan? Tuhan tidak tertarik kepada ritual atau kegiatan belaka. Enggak. Jangan salah. Tuhan lihat sampai ke dalam hati kita. Dan perhatikan teman-teman. Tuhan bahkan marah sekali dengan Israel dan dia membandingkan apa yang perbuatan bangsa lain menyembah Allah yang salah. Tetapi bangsa lain memberikan satu penghormatan yang baik kepada Tuhan. Perhatikan ya, di sana saya kasih garis bawah, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan dipersembahkan kurban bagi namaku, korban sajian yang tahir. Apa sih tahir? Bukan Aldi Tahir ya, bukan nama dari artis, bukan. Tahir itu bersih dan berkenan kepada Tuhan. Loh, bangsa lain ini loh memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Itu kasih yang terbaik. Kenapa kamu Israel tahu Allah yang benar? Tahu kepada siapa engkau menyembah, tapi engkau memberikan binatang buta, timpang, sakit, dan roti yang tidak layak kepadaku. Teman-teman, kita harus malu loh. Coba lihat ini. Kita klaim mereka agama yang mengajarkan kekerasan. Tapi kamu perhatikan cara mereka beribadah. Pernahkah kita menyembah Allah kita dengan cara seperti ini? Enggak. Dan memang Alkitab nggak ngatur sih. Benar nggak? Apakah kalau puji Tuhan harus angkat tangan? Puji Tuhan harus tutup mata? Harus dengan memegang dada? Enggak pernah diatur. Tapi perhatikan kenapa mereka lakukan itu. Sesederhana ini. Karena mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan Allah. Allah yang di dalam pikiran mereka itu maha segalanya. Sehingga engkau layak untuk menaruh kepalamu sejajar dengan tanah. Bahkan teman-teman sebelum mereka melakukan ritual ini, mereka lakukan apa? Wudu. Cuci dari kuping, dimulai dari telinga, terus nanti muka sampai ke kaki. Karena apa? Itu adalah lambang yang mereka percaya untuk menyucikan mereka. Saya tidak mengatakan agama ini benar ya. Tidak. Jangan salah. Saya nanti nggak bahas bagian ini, tetapi saya ajak kita lihat
bangsa-bangsa lain atau agama lain, umat lain menyembah Allahnya dengan cara yang penuh hormat, sementara orang Kristen kebalikannya. Agama satunya. Pernah kamu lihat orang tuamu mungkin yang masih Buddhis, Konghucu, terus pegang dupanya itu dimain-mainin kayak sumpit, begitu. Enggak. Karena mereka tahu mereka memohon kepada dewa yang berkuasa. Teman-teman sedih kadang melihat anak-anak Tuhan, siswa-siswa Kristen, beribadah ala kadarnya dan meremehkan. Seolah-olah Tuhan tidak menghukum karena kita memberikan yang jelek. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Pertanyaan yang saya ajak kita coba pikirkan bersama-sama adalah, bagaimana mungkin Israel bisa kasih persembahan kayak gitu? Ini jawabannya menjadi kunci untuk dirimu dan diriku. Jawabannya terletak di dalam bagian awal kitab ini. Perhatikan, Tuhan berkata kepada mereka, aku mengasihi kamu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Maksudnya apa kok? Kenapa Israel memberikan persembahan yang kacau seperti itu? Karena mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Problemnya bukan kasih Tuhan tidak dilimpahkan kepada mereka, tetapi mereka tidak punya satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Artinya mereka memberikan kurban, mereka membawa roti, dianggap sebagai kegiatan belaka, tanpa melihat kehadiran Tuhan di balik penyembahan yang mereka lakukan. Dan itu semua diawali karena mereka tidak kenal Tuhan, tidak mengetahui isi hati Tuhan, dan tidak merasakan kasih-Nya. Teman-teman, saya nggak tahu seberapa kamu bersyukur atas hidupmu. Hari ini corona melanda dunia. Hal itu paling tidak menyadarkan dirimu dan diriku betapa rapuhnya manusia. Sudah sampai di tingkat delta, penularannya itu dropletnya melayang-layang di udara. Ketika engkau hirup, terus tidak sakit, bersyukur nggak sama Tuhan? Satu kali teman-teman, ada seorang jemaat datang malam-malam, sebenarnya bukan datang sih, maksudnya WA Koko malam-malam. Pak, ada oksigen nggak Pak? Papa saya saturasi oksigennya menurun sampai 80. Papanya tidak corona, tapi diabetes. Ada, coba saya urus ya. Akhirnya singkat cerita, jemaat ini saudaranya ambil ke gereja tabung oksigen untuk dibantu. Kurang lebih seminggu setelah itu dia mau kembalikan tabung oksigen dan dia memberikan komen begini. Waduh Pak, sekarang ngisi satu tabung Pak. Satu tabung yang 2 kubik. Kalau nggak salah 2 kubik. Itu harganya 80.000. Teman-teman tahu 2 kubik itu kalau kamu pakai di skala 5, itu mungkin bertahan kurang lebih 5 jam. Kurang lebih. Hari ini engkau bernafas 1 hari 24 jam, coba dikali, teman-teman. Coba dikali. 5 jam 80.000, berarti kalau 24 jam, udah deh kita kali 5 ya berarti ya. Berarti berapa? 80.000 kali 5. 400.000 satu hari engkau bernafas. Ini baru ngomong nafas doang loh ya. 400.000 satu hari, engkau berhutang sama Tuhan. Ini bukan bicara soal keselamatan dulu. Betapa hidup kita ditopang oleh Tuhan, bukan? 1 bulan kita bernafas gratis. Kalau 400.000 kali 30, kita sudah 12 juta. Satu hari. 1 bulan. 360 juta. 1 tahun. Teman-teman, tapi kita lupakan bersyukur sama Tuhan. How great thou art. Teman-teman, ketika kita menyelami betapa Tuhan itu mengasihi saya, hidup saya dilingkupi oleh kasih-Nya. Mau nggak mau ketika kamu datang ibadah online, hatimu akan lain.
Kenapa sih orang itu bisa sembarangan memberikan yang buruk kepada Tuhan? Karena mereka lupa Tuhan itu siapa. Mereka lupa Tuhan itu siapa. Dan kita lupa kita ini siapa. Makanya kita merasa bahwa I'm more than him. Mereka tidak memiliki kasih kepada Tuhan sehingga mereka mengabaikan penyembahan yang benar. Teman-teman, andaikan begini deh. Ibadah itu kan sebenarnya undangan yang Tuhan kasih buat engkau dan saya untuk hadir. Benar nggak? Sekarang kita balik ya. Kita kasih analogi lain. Kamu dapat terima nih surat atau katakanlah WA dari pendeta, Presiden Jokowi. Bahwa kamu diundang ke Istana Negara. Tolong ya, misalnya Lausa Andrian nih, ya, toko Andrian. Saudara Andrian, tolong datang hari Senin makan siang bersama-sama dengan Presiden. Datang di istana jam 10 dengan menggunakan batik, celana panjang, dan juga sepatu yang rapi. Harap mempersiapkan diri. Oke, waduh jam 10. Biasanya kalau Ko Andrian ini hari Senin kan bisa bebas waktunya. Hamba Tuhan kan liburnya Senin. Aduh, ngapain sih datang pagi-pagi? Udahlah, datang gak usah mandi, sikat gigi aja gitu ya. Gak usah yang rapi-rapi lah, lebay banget sih ini Presiden. Coba saja kamu datang dengan pakaian ala kadarnya. Yang terjadi apa? Protokolernya akan melarang kamu. Kamu itu siapa? Ini loh, saya udah bawa WA. Betul mereka lihat WA-nya. Oh iya benar, bukan hoax. Tapi lihat pakaian kita seperti itu. Mereka akan langsung berkata kok, kamu tidak layak untuk datang menghadap Presiden. Teman-teman, kita tahu kok kalau kita diundang Presiden, kita harus berpenampilan seperti apa. Celakanya kita datang sama Tuhan, kita nggak paham dia itu siapa dan kita ini siapa. Sehingga kita membawa ibadah kita di dalam online, sekedarnya. Kita memberikan kepada Tuhan, ya sembarangan dikit nggak apa-apa lah, toh Tuhan nggak hukum kok. Nah teman-teman, kalau dikatakan bertumbuh dan berbuah melalui penyembahan, itu berarti apa? Berarti ada before dan after. Itu maksudnya apa ini? Kok nggak ngerti. Kalau dibilang bertumbuh dan berbuah, artinya before kamu tahu hal ini, mungkin kamu bawa ibadah asal-asalan. Kamu memberikan buat Tuhan itu ala kadarnya. Kamu setelah mendengar ini, setelah kamu tahu, ayo kita rubah. Afternya ada perubahan. Karena bertumbuh dan berbuah ini berbicara soal berubah bukan. Berubah dari manusia lama, belajar terus menanggalkan manusia lama, dan mengenakan manusia baru. Saya sungguh teman-teman, menghimbau teman-teman semua, kalau boleh, kalau tidak mengganggu koneksi internetmu, buka kameramu. Buka kameramu. Kalau kamu di sekolah, kamu boleh, kamu harus bahkan buka kamera. Kenapa kamu berikan kepada Tuhan? Ala kadarnya. Tapi kalau memang sulit, jaringan terganggu kalau kamu open cam, silakan. Silakan kamu tutup kamera. Ko Andrian berulang kali menekankan, kalau boleh, buka kamera. Tapi kalau koneksi terganggu, silakan tutup. Teman-teman, Koko tahu, Koko Andrian ini tidak punya WiFi. Tidak punya WiFi. Dia pakai kuota untuk stay di dalam ibadah ini dengan open cam. Oke, teman-teman. Ini hal yang menjadi teladan yang baik. Ayo, saya mengundang kita, mendorong kita. Kalau engkau bisa berikan buat sekolah yang baik, kenapa enggak engkau berikan yang baik buat Tuhan? Memang saya minta maaf kalau kata-kata saya pedas. Tapi mari kita berkaca dari hal ini. Berkaca dari hal ini. Kenapa kita buat Tuhan itu suka kasih yang busuk-busuk deh buat Tuhan deh, yang jelek-jelek buat Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan menghukum kita. Jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan itu mengizinkan betapa banyaknya kesulitan yang kita hadapi. Karena selama ini memang kita tidak pernah memperlakukan Dia sebagai Tuhan.
Sebagai penutup teman-teman, bagaimana seharusnya kita ini bersikap? Maka yang pertama, sadar bahwa ibadah yang kita lakukan bukan buat saya. Teman-teman, kamu dan saya hadir di dalam Zoom ini bukan untuk Ko Andrian, bukan untuk pengurus. Mungkin kamu lakukan untuk orang tuamu. Tetapi saya harus katakan, Tuhan itu juga hadir. Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan. Dan Dia lihat hati kita. Mari kita sadari bahwa Tuhan itu kita beribadah bukan kepada saya, bukan untuk saya. Berkat yang Dia nolong kita, bagaimana kita hidup. Sorry, tadi mungkin suara saya terputus karena internet tidak stabil tadi di tempat saya. Saya ulangi lagi. Mari kita yang sudah mengalami berkat Tuhan, baik secara jasmani, secara rohani. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita berikan attitude yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan segala sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bisa kasih Tuhan 100, kenapa kamu kasih buat Dia 10 atau yang rendah? Mari kita berdoa. Minta Ko Andrian boleh pimpin kita dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami harus sadar siapa Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami boleh betul-betul mengarahkan setiap penyembahan kami, tidak hanya penyembahan yang sembarangan, hidup yang sembarangan, tapi boleh betul-betul memberikan yang terbaik buat Tuhan, boleh mengarahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Bahkan Tuhan adalah Allah yang layak untuk menerima segala yang terbaik dari manusia, karena tanpa Tuhan, kami tidak akan ada. Bahkan tanpa Tuhan, kami tidak bisa diciptakan di dunia ini. Maka daripada itu, Tuhan, biarlah setiap ibadah, penyembahan, pujian, hidup kami, bahkan hal-hal kecil yang ada, kami boleh persembahkan itu kepada Tuhan. Baik ketika kami beribadah, ketika kami berelasi, bahkan ketika kami juga hadir di dalam ibadah Zoom, kami boleh dengan sungguh-sungguh disiplin memberikan diri kami, supaya kami tidak cemar, bahkan kami tidak sembarangan ketika kami lagi beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah ini boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh hidup lebih baik lagi, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Dan ketika kami beribadah nanti, ke depannya kami boleh punya satu sikap penyembahan yang baik. Berkati juga buat Ko Albert yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang boleh memberkati dia di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kalian bisa kasih persembahan lewat scan barcode yang ada atau lewat transfer rekening gereja yang tertera di layar masing-masing. Atau kalian juga bisa kumpulin dulu, nanti kalau misalnya udah memungkinkan kita untuk kembali ibadah offline, kalian bisa kasih. Di pujian ini kita bisa belajar untuk selalu bersyukur karena Tuhan udah baik terhadap kita semua. Mari naikkan pujian bersyukurlah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini adalah persembahan kami, sebagian dari apa yang kami miliki. Tolong berkati Tuhan tangan-tangan yang akan melakukan persembahan ini. Semoga persembahan ini hanya akan digunakan untuk melakukan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Teman-teman, thank you buat semua yang hari ini sudah hadir. Thank you juga buat Ko Albert, Ketori, dan teman-teman pengurus, juga Aldo, Itro, dan teman-teman pengurus yang sudah membantu menyiapkan segala pelayanan kita di hari ini ya. Ada beberapa pengumuman yang Ko Andrian mau sampaikan, teman-teman boleh lihatnya. Pengumuman yang pertama, teman-teman jangan lupa kita masih di dalam seri bertumbuh dan berbuah. Nanti minggu depan Ko Tommy akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita boleh bertumbuh dan berbuah melalui penderitaan. Nah, hari ini kita mengalami penderitaan nih. Penderitaan secara umum, global, tapi juga ada mungkin hal-hal yang kita alami secara pribadi bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana kita boleh memaknai penderitaan itu di dalam kacamata kita boleh bertumbuh dan berbuah melalui penderitaan. Selanjutnya, teman-teman, Ko Andrian masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang masih mau memberikan diri untuk pelayanan secara khusus pelayanan digital di masa pandemi. Berharap teman-teman boleh menghubungi Ko Andrian dan juga boleh memberitahu aku mau melayani di bagian apa. Nanti Ko Andrian akan follow up. Yang terakhir, teman-teman berharap teman-teman boleh memfollow Instagram GKI Citra dan juga Instagram Korem kita. Bahkan teman-teman boleh mendownload aplikasi GKI Citra supaya jika ada sesuatu yang penting sekali dan teman-teman perlu informasi tidak buru-buru atau mungkin teman-teman udah malam-malam baru minta diverifikasi, itu sangat ribet dan membuat orang jadi susah. Jadi berharap teman-teman dari jauh-jauh hari boleh mendownload aplikasi GKI Citra supaya ketika teman-teman akan memesan anggur, ada yang kemarin tanya, bagaimana ya kok untuk kita daftar katekisasi? Nah, semuanya itu sudah tersistem di dalam aplikasi kita, GKI Citra. Nah, berharap teman-teman boleh mendownload, juga boleh membantu orang tua untuk mendownload aplikasi di gadget orang tua kita. Ya, teman-teman berharap teman-teman boleh segera mendownload setelah selesai ibadah korem ya, supaya kita langsung bisa memverifikasi. Dan kita akan menutup ibadah di hari ini, kita akan menaikkan pujian doksologi, kita akan mengembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nanti Ko Albert akan menutup kita di dalam doa berkat. Ya. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami yang pertama ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik. Dan kiranya kasih karunia daripada Bapa, kasih yang tiada berkesudahan dari Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.